Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang pengenalan teknologi pendingin atau yang biasa disebut dengan refrigerasi. Saya akan mulai pembahasan kali ini dengan definisi terlebih dahulu. Oke, apa itu definisi dari pendinginan? Pendinginan mungkin dalam bahasa Inggris, kita juga kadang suka mendengar istilah cooling. Tapi cooling dengan refrigerasi adalah sesuatu yang berbeda. Cooling itu umum, atau saya bahas refrigerasi dulu ya. Refrigerasi adalah menjaga agar temperatur di bawah suhu lingkungan. Contoh, misal saya punya sebuah kulkas, ini saya anggap kulkas saja. Ini kulkas, misal temperatur sekelilingnya adalah 27 derajat Celcius. Sedangkan suhu dalam kulkas mungkin kira-kira 5 sampai 10 derajat Celcius. Artinya apa? Suhu di dalam kulkas itu di bawah dari suhu lingkungan. Ini artinya refrigerasi. Ini refrigerasi. Tapi beda dengan cooling. Cooling lebih umum. Jadi refrigerasi termasuk cooling. Contoh saya punya semangkuk nasi panas gitu ya. Suhunya misalnya awalnya adalah 80 derajat Celcius. Kemudian kita kipasin. Ini dikasih kipas. Akhirnya lama-lama dingin menjadi misalnya jadi 40 derajat Celcius. Ini namanya cooling, bukan refrigerasi. Nah, yang akan kita bahas dalam kuliah ini adalah ini, refrigerasi. Nah, dalam refrigerasi ada istilah penyerapan dan pelepasan kalor. Apa itu bedanya? Misal saya punya sebuah benda, asumsikan ini adalah sebuah benda gitu ya. Temperaturnya misal temperatur lingkungan, saya buat TL di sini misalnya 50, suhu lingkungannya misalnya 27 derajat Celcius. Kemudian benda ini memiliki temperatur bendanya sama dengan misal 50 derajat Celcius. Artinya, kalau kita lihat ini sebagai sistem, maka dia akan melepaskan kalor dari benda tersebut ke lingkungan. Artinya adalah kalornya dilepaskan. Melepaskan kalor. Melepaskan kalor. Sebaliknya, kalau misalnya saya punya benda, suhu lingkungannya sama. TL-nya sama dengan misal 27 derajat Celcius. Tapi saya punya bendanya lebih rendah. Misal temperatur bendanya sama dengan 5 derajat Celcius. Artinya benda ini menyerap kalor. Kalornya menyerap. Ini menyerap kalor. Nah, itu adalah bedanya. Nah, hampir semua atau semua sistem refrigerasi yang kita kenal dalam sampai saat ini semuanya adalah pompa kalor. Pompa kalor sendiri adalah sebuah sistem yang dapat menyerap kalor di satu sisi dan membuang kalor di sisi lainnya. Hampir semua sistem refrigerasi adalah sebuah pompa kalor. Misal ini adalah sebuah pompa kalor yang bulat ini, maka di satu sisi dia akan menyerap kalor di sini. Di sini akan menyerap kalor. Sedangkan di sisi lainnya, karena kalor diserap, kemudian dia akan membuang kalor di sini. Di sini membuang kalor, melepaskan kalor. Nah, jadi yang akan kita bahas dalam kuliah ini adalah sistem refrigerasi yang bisa disebut juga pompa kalor. Sistem refrigerasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu refrigerasi alami dan refrigerasi buatan. Untuk refrigerasi alami, maka kita tidak membutuhkan rekayasa teknologi, tapi kita hanya memanfaatkan fenomena alam yang memang sudah terjadi. Contoh, seperti mengambil medium di tempat yang dingin. Misal, di belahan bumi utara sudah musim dingin, sehingga di sana terdapatlah es. Kemudian orang akan mengambil es
di tempat tersebut kemudian mengirimkan ke daerah yang lebih selatan. Contohnya seperti itu. Kemudian ada juga panen es pada musim dingin. Pada musim dingin di negara-negara 4 musim bersalju. Akhirnya dengan mudah es dapatkan. Kemudian mereka menyimpan es dengan membuat sebuah tempat yang terinsulasi kalor, kemudian disimpannya dan digunakan di musim panas. Atau ada juga pendinginan malam hari. Ini memanfaatkan radiative cooling, yaitu perbedaan temperatur antara atmosfer dan permukaan bumi. Gambar ini adalah gambar foto dari Frederick Tudor, merupakan pengusaha es yang menggunakan nomor 1 ini. Mengambil medium di tempat yang dingin, kemudian mengekspornya ke negara-negara yang lebih panas. Ini adalah contoh aktivitas panen es, dan ini adalah contoh dari pendinginan malam hari. Untuk refrigerasi buatan, ada beberapa, sampai saat ini ada beberapa yang telah dikenal, seperti refrigerasi kompresi uap, refrigerasi absorpsi, termoelektrik, termoakustik, dan tabung vortex. Dan sebenarnya ada lagi, tapi dalam kuliah ini kita akan hanya membahas setidaknya dua insya Allah. Pertama yang ini, kemudian adalah termoelektrik. Refrigerasi kompresi uap dan termoelektrik. Refrigerasi kompresi uap adalah refrigerasi yang paling banyak digunakan di dunia saat ini, karena belum ada teknologi yang bisa menggantikan, yang temperaturnya dapat serendah ini dan performansinya juga cukup baik. Yang kedua adalah alternatif sebagai refrigerasi kompresi uap, yaitu termoelektrik. Tetap saja teknologi ini masih terbatas. Ini gambar adalah bagan dari tabung vortex. Jadi intinya tabung vortex memanfaatkan udara yang terkompresi yang bertekanan tinggi, kemudian membuat sebuah aliran vortex dalam sebuah tabung, kemudian akan menciptakan bagian panas dan bagian dingin. Sedangkan yang ini gambar adalah gambar dari bagan sistem refrigerasi absorpsi. Dia menggunakan larutan garam seperti air dengan amonia atau lithium bromida. Mempelajari sistem pendingin atau teknologi pendingin cukup penting karena aplikasi cukup banyak dan industri membutuhkan teknologi pendingin. Salah satunya adalah industri makanan. Aplikasi ini dapat digunakan untuk pengawetan makanan. Contohnya pengawetan makanan, preservation. Jadi makanan itu mengandung bakteri dan enzim yang menyebabkan kualitas dari makanan itu memburuk seiring dengan berjalannya waktu. Tapi jika temperaturnya kita rendahkan, maka pertumbuhan bakteri akan menjadi lebih lambat. Akhirnya, makanan menjadi lebih awet, tidak cepat rusak. Itulah mengapa pada saat kita memasukkan makanan dalam kulkas, maka dia menjadi lebih awet. Aplikasi selanjutnya adalah aplikasi dalam industri proses dan kimia proses. Ini. Seperti contohnya separation of gas. Misal kita punya udara. Udara itu ada nitrogennya, ada O2-nya, ada gas mulianya seperti argon, xenon, dan lain-lain. Bagaimana cara memisahkannya? Yaitu kita membutuhkan yang namanya cryogenics. Dan ini pun termasuk dalam cooling teknologi. Kemudian ada juga condensation gas. Ya, gas akan mengkondensasi jika temperaturnya direndahkan, yaitu secara fenomena bisa kita amati pada saat kita mempunyai segelas air dingin, kemudian di sekeliling gelas kita akan terjadi kondensasi embun-embun. Nah, itu termasuk salah satu condensation of gas. Jadi dari air yang dalam bentuk gas menjadi air dalam bentuk liquid. Kemudian pengaringan udara dan penyimpan bahan bakar dalam bentuk liquid, tapi temperaturnya rendah. Contohnya adalah untuk menyimpan hidrogen. Hidrogen saat ini sebagai bahan bakar pengganti, salah satu alternatif bahan bakar pengganti bahan bakar fosil.
dan ini mempunyai permasalahan dalam penyimpanannya, dalam storage tanknya. Dan salah satu selain daripada yang kita bahas adalah aplikasi dari cooling teknologi untuk air conditioning, dan ini adalah yang akan kita bahas lebih banyak di kuliah ini. Air conditioning system itu juga macam-macam, tidak semata hanya mendinginkan, tapi juga ada berbagai macam aturan dan rules standar yang harus kita penuhi. Contoh misalnya untuk standar laboratorium dengan ruangan biasa itu berbeda. Atau misalnya dalam ruang operasi di rumah sakit itu punya standar yang berbeda. Dan itu harus kita penuhi agar kenyamanan thermal tercapai, kemudian juga standarnya juga tercapai. Computer room atau ruang komputer ini sangat penting. Kenapa? Karena banyak elektroniknya, dan elektroniknya itu sangat dipengaruhi oleh temperatur, baik performansi dari perangkat elektroniknya maupun dari dari kinerjanya dan umurnya. Jadi kalau temperaturnya tinggi, maka perangkat elektronik lebih mudah untuk cepat rusak. Kemudian vehicular air conditioning, ini maksudnya adalah air conditioning untuk kendaraan seperti mobil atau bus dan lain sebagainya. Dan yang paling banyak kita ketemui adalah room air conditioner. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan singkat mengenai pengenalan teknologi pendingin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.